Apaan tuh? Iron Man gimana sih? Gue nggak tahu. Hey, ada yang nanya, ngapain beli Suzuki XL7 Beta? Ngapain? Mau tahu? Check this out. Halo guys, welcome back to our channel Infomotif. Lagi sama gue Matum. Sekarang kita lagi ada di pusat nih, di Suzuki XL7. Di Suzuki Pulau Gadung, Jalan Raya Bekasi, seberang Terminal Pulau Gadung. Ini pusatnya gede banget. Kalau mau datang ke sini boleh, nanti ketemu sama Om Erwin. Siapa tahu mau test drive. Tempatnya lega lah pokoknya. Gue tadi ngasih judul ngapain beli XL7 Beta berdasarkan pertanyaan ya, Men ya? Pertanyaan. Ngapain sih beli XL7 Beta? Sini. Ngapain sih beli XL7 Beta? Sini. Lu ngapain sih beli gitu? Kayak gitu-gitu lah. Sekarang kita jawab, Men. Karena menurut mereka, gue tanya, pertanyaan itu tuh based on dari, kan mendingan XL7 Jetta aja. Lebih murah, ya men? Betul sih, XL7 Jetta memang lebih murah daripada XL7 Beta. Tapi XL7 Beta itu punya banyak kelebihan-kelebihan yang tidak ada di XL7 Zeta. Apa saja, men? Apa saja? Sebenarnya kenapa beli mobil ini? Karena mobil ini menurut gua adalah salah satu-satunya bahkan mobil SUV yang pakai hybrid atau mungkin mild hybrid lebih tepatnya, yang paling murah. Selain ini ada nggak, men? Nggak ada. Nggak ada. Kalau ngomongin tampilan memang sekilas mirip sekali sama tipe-tipe yang lain ya. Maksudnya saudaranya tuh kayak Zeta ataupun Alfa. Ke Zeta mungkin kalau dibandingin perbedaannya itu fix cuma di bagian sini aja nih. Grillnya dia udah ngikutin yang tipe Alfa yang termahal tuh, di blackout dengan palang 2 gede gitu. Black glossy, jadi tampilannya lebih cerah. Kalau dari bagian atas sama antena shortfall, terus ke bagian engine hoodnya juga dia masih keluar di bagian samping. Untuk perlampuan juga sama. Nah, bedanya kalau di sini tuh lampunya juga sudah auto ya, men ya? Yoi. Bukan cuma LED seamless multi reflector aja, tapi sudah auto dan ada manual levelingnya juga. Housingnya tetap chrome dan ada di RL-nya, jadi secara perlampuan lengkap. Bahkan sampai ke bagian bawah ada fog lamp juga tuh. Housingnya juga lumayan gede. Dan di bagian bawah sini sebenarnya warnanya silver nih, jadi agak nyaru sama warna putih sih sebenarnya. Tapi kalau teman-teman ambil warna lain, silvernya tuh kelihatan banget. Tapi overall di bagian depan, menurut gua tampilannya ya ganteng-ganteng aja sih, gagah-gagah aja untuk ukuran SUV low. Masih ngomongin desain ya guys. Kalau ditanya ngapain beli XL7 Beta, dari bagian depan tadi kan udah cukup lengkap lah menurut gua. Di bagian samping juga nggak kalah lengkap dan nggak mengurangi esensi SUV-nya. Walaupun ini bukan varian tertinggi ya, di tengah-tengah lah sebenarnya masuknya. Untuk di bagian kaki-kaki udah cukup sangar menurut gua. Bahkan kalau dibandingin sama yang paling murah, si Zeta ini lebih sangar karena sudah di blackout di kaki-kakinya. Ukurannya 195/60, ringnya ring 16. Kalau ringnya mah sama sih ukurannya, baik Zeta sampai ke Alfa semua sama. Tapi di blackout gini menurut gue jadi lebih kelihatan sangar lah, apalagi di-combine sama warna putih, jadi ada gradasi warna yang benar-benar main. Pengereman juga sudah pakai cakram. Di bagian atas tuh ada over fender yang lumayan gede, khas dari sebuah SUV. Terus untuk si kaca spionnya juga dia pelipatannya sudah auto folding, jadi tinggal dipencet aja dia akan ngelipat sendiri. Dan udah lengkap ada lampu sennya di bagian sini. Nah, di sini juga di atas lengkap nih, sudah ada roof rail. Jadi SUV tanpa roof rail itu bagaikan sayur tanpa air. Iya, nggak ada sayur berarti. Tapi kalau teman-teman mau bawa-bawa kayak mungkin mau tambahin ya roof rack ya, Ben. Yoi. Ah, ribet gua. Apa sih namanya teh? Ya box lah ya. Box Atau cuman yang rak gitu aja. Roof rack itu tinggal ditempel aja di sini nih. Karena kalau nggak ada beginian, biasanya nempelnya ke bodi ya. Yoi. Itu biasanya berbekas tuh. Jadi kalau ada giniannya enak. Makanya kenapa orang-orang kalaupun harus milih untuk mobil keluarga, pilihnya dengan konsep SUV. Selain ground clearance nih, kayak kaki juga lebih tinggi, ada gini-ginian nih, ornamen atau tambahan-tambahan aksesoris yang seperti ini yang menurut gue fungsional sekali. Dia polos, nggak ada talang air, tapi kalau beli sama Om Erwin, kayak gitu-gitu mah cetek lah. Nggak perlu bayar bahkan, digratisin. Handle pintu sudah chrome dan ada akses smart entry, karena mobil ini sudah pakai keyless ya. Yoi. Jadi tidak usah colok-colok kunci lagi, tinggal pencet-pencet aja. Terus di bagian bawah ada side skirt warna silver, sewarna sama di bagian depan tadi. Di bagian belakang pengereman pakai tromol. Overall sih menurut gua dari bagian samping secara desain sudah oke banget lah. Di belakang desainnya juga menurut gua nggak kalah gagah ya. Walaupun teman-teman pasti kenapa nggak yang paling murah aja, belakangnya juga sama. Iya sih, kalau bentuknya begini-begini aja. Tapi kan kalau beli sama Om Erwin, ini ditambahin ya, Men ya? Bisa. Rear upper spoiler ditambahin. Ini juga udah lengkap, ada defoggernya. Terus lampunya semua hidup. Kalau yang paling murah kan ininya belum hidup semua nih. Kalau ini udah lengkap hidup, bahkan sama seperti varian termahal si Alfa. Walaupun harganya lebih murah dari Alfa gitu.
Terus ada kamera parkir juga lengkap, ada sensor parkir juga, terus ada mata kucing dan ada undercut di bagian belakang. Overall secara desain menurut gua ini walaupun ini belum terpasang ya, tapi kalau beli sewa sama Om Erwin akan bisa selengkap itu. Sekarang kita lihat bagian mesinnya. Nah guys, mesinnya nih. Cupnya bagian bawah sudah dicat dasar dan rapi lah. Terus ada peredam juga. Engine-nya dia 105 PS, 138 Nm. Pakai mesin 1500 cc, 4 silinder penggerak depan. Ini sama sih seperti yang di XL7 Zeta sebenarnya men, yang termurah. Tidak ada beda memang. Betul itu fakta. Cuman di sini udah ada teknologi hybridnya. Atau bisa dibilang kalau orang Suzuki nyebutnya smart hybrid atau mild hybrid, sama aja sih. Tapi poinnya itu ya, dan ini perbedaan sama yang paling murah. Terus ada juga yang bilang percuma lah, nggak kepake hybridnya. Itu menurut lo pernyataan yang benar atau salah, Min? Belum nyoba kali. Iya betul. Biasanya yang kayak gitu tuh dia belum nyobain. Saran gue lo test drive deh, biar lo tahu bedanya. Apakah akan berpengaruh atau enggak. Gue percuma ya ngomong sampai berbusa juga kalau teman-teman nggak nyobain gitu ya. Mendingan nyobain aja. Yang gue rasain sih, di tarikan awal dia bantu kayak ada sedikit booster ya. Yoi. Karena dia ada tambahan motor listrik. Jadi tarikan awal ada tambahan lah tenaga, suplai tenaga tambahan. Terus bahan bakar juga akan lumayan terbantu nih efisiennya. Karena dia di kondisi stop and go tuh ada automatic idling start stop juga, jadi bisa ngurangin konsumsi bahan bakar lah setidaknya. Apalagi kalau mobilnya dipakai di dalam kota itu akan kepake banget. Saran gua sih test drive lah. Sebelum kita ke interior, gue mau nanya dulu deh, harganya katanya di pusat ini sekarang nih terutama lagi banyak banget promo-promonya. Om Erwin punya jawabannya tuh. Yuk. Nih guys, Om Erwin dari pusat. Original langsung dari pusat nih, gue bawain sales terbaiknya nih guys. Om, harganya berapa? Harganya 299 juta. 299? Betul lah. Belum dipotong cashback? Belum. Kalau di pusat katanya cashbacknya gede banget. Gede banget, sesuai dengan tempatnya. Iya, emang di sini paling gede jelas. Karena kan pusat ya. Ini gua garis bawain ya. Kalau teman-teman pengen cari hitungan net, ini jagonya. Nah, betul Om. Namanya pembelian kredit, udah nggak usah jauh-jauh, nggak usah kemana-mana. Dia bukan tipikal sales yang cuma sekedar nyari untung nih kalau dia deh. Yang penting jadi gitu ya. Yang penting jadi. Dia orangnya gitu guys. Enak lah pokoknya sama Om Erwin. Oke Om, katanya selain si XL7 Beta atau varian XL7, unit yang lain juga lagi gede-gede nih kan di pusat ya? Betul Om. Kayak R3. R3, Baleno, Grand Vitara. Nah, Grand Vitara tuh. Oh itu diskonnya gila kalau Grand Vitara. Udah diskonnya gede, ekstra bonus tambahannya banyak lagi. Apaan? Kayak voucher belanja. Berapa duit? Itu 3 juta Om. Pusat? Serius? Betul. Makanya gue nggak aneh ya kalau Baleno sama Vitara salah satu mobil yang saat ini stoknya mulai menipis banget ya. Iya betul. Jadi kalau teman-teman lagi cari dua varian itu yang katanya diskonnya lagi gede-gedean, buru-buruan deh. Ya. Karena itu kayaknya agak mulai menipis ya. Setahu gue sih gitu, benar nggak? Ya benar. Jadi itu betul. Itu buru-buru tuh. Sekarang gue mau nanya masalah perkreditan Om. Promonya apa aja sih? Promo pertama itu ada cash bertahap. Cash bertahap. Gimana cash bertahap itu cash rasa kredit. Jadi itu temponya 2 kali bayar. Pembayarannya itu di awal itu 50%-nya dan sisanya itu akhir tahun. Oh iya, gue tahu. Istilahnya ada yang bilang itu kayak belah duren. Belah duren. Belah apa lagi? Belah semangka. Iya. Tapi menurut lu enakan belah duren apa belah semangka Om? Tergantung sama aja. Jadi intinya ini opsi buat teman-teman yang nggak mau beli kredit, tapi ketika mau beli cash pun uangnya belum cukup ya. Iya. Kalau nunggu tahun depan atau mungkin bulan-bulan depan, kemungkinan harganya naik. Jadi mendingan diproses aja dulu 50%-nya. Aja dulu. Setahun kemudian baru 50% baru lagi. 50%. Dan tetap dapat asuransi ya? Asuransi full. All risk. All risk. Tuh. Dan ini kan harga 299 nih. Ya. Bukan berarti 299 bagi 2 ya? Betul, tapi bukan. 299 mungkin dipotong diskon dulu ya? Potong diskon dulu. Yang segede itu? Ya, jadi potong diskon dulu. Nanti berapa netnya itu baru itu dibagi yang dibagi 2. Opsinya bisa macam-macam, tapi intinya kurang lebih begitulah, dibagi 2. Apalagi Om? Ada bunga 0%. Tanpa bunga? Tanpa bunga. Berapa lama? Itu tenor 1 tahun aja. 1 tahun. Oke, apalagi Om? Terus kalau Bapak Ibu mau tenornya panjang-panjang, bisa sampai 8 tahun. Oh, 8 tahun bisa? Iya, bisa. Optional ya. Terus kalau yang ini Om, yang sering gua rekomendasi ini sama teman-teman kalau mau ngambil mobil, kalau mau kredit, ambil yang 3-4 tahun itu ya Om? Betul Om. Jadi kalau Bapak Ibu saran kita yang bunga minim yang bunganya itu minim
pastikan kalau bisa di DP-nya itu diupayakan itu minimal 30%. 30% DP-nya, itu pasti bunganya rendah banget. Rate-nya itu udah pasti paling rendah. Dan tenornya bisa lumayan panjang. Kalau tadi kan bunga 0%, tenornya cuma 11 1 bulan, tahun 1 tahun ya. ya. Ini tenornya bisa panjang sampai berapa lama? 5 tahun. 5 tahun dan bunganya tuh minim banget. Tapi DP-nya 30% ya. DP-nya 30%. Saran gua ambilnya yang itu. Ya. Kalau teman-teman total itu kelebihan bayarnya dikit banget ya. Betul. Kalau datanya jelek pun Om Erwin bisa bantu ya. Bisa. Misalkan data Bapak Ibu seperti apa, itu selalu ada solusinya. Ada ini nggak? Ada track recordnya Om Erwin pernah bantu dari yang datanya jelek ditolak sana sini tapi sama Om Erwin approve ada? Ada, dan itu memang sudah nyata. Bahkan bukan cuma data, bahkan data KTP-nya masih di luar kota pun itu bisa kita bantu. Iya, karena dia berpengalaman ya, ini senior guys. Bahkan kalau teman-teman kan di sini bisa tukar tambah ya? Bisa. Tukar tambahnya bisa dari semua brand dan ada tambahan-tambahannya ya? Betul. Dan bahkan kalau tukar tambahnya mobil lamanya masih dalam fase kredit bisa juga. Bisa juga Om, jangan ragu-ragu. Misalkan nih, Saya Ya. pakai apa ya? Contohnya saya pakai Ferrari. Saya mau beli losbak kan sama-sama 2 pintu. Oh betul. Terus saya mau beli pick up nih, Betul. trade in gua. Iya, siap. Terus masih kredit nih gua. Masih Om. kredit. Bisa lu bantu ya itu ya? Bisa dong Om. Tetap bisa itu. Bisa, sangat bisa itu. Dan subsidi-subsidi tambahannya ada ya? Subsidi tambahannya ada dong Om. Di berapa ditambahinnya? Kurang lebih 4 juta. Untuk mobil lamanya? Ya, Tanpa ngurangin diskon mobil tanpa baru? ngurangin ini. Oke. Jadi diskon ini berapa udah maksimal, itu nggak ada kaitannya dengan ini. Oke, tuh kan. Iya. Double cashback guys. Terus mobil lamanya bisa dipakai benar? Mobil lamanya bisa dipakai sampai Mobil ini baru datang. meluncur ke garasi. Itu berlaku untuk semua brand ya guys. Iya. Jadi mobil teman-teman dari merek apapun bisa ditukar sama Suzuki yang baru. Betul. Dengan cara yang tadi. Menarik Om. Terus service warranty-nya nih mobil baru gratisnya apa aja sih? Spare part-nya gratis, Oke. jasa servisnya gratis, Oh. olinya gratis Selama? sampai 3 tahun atau kurang lebih 50.000 kilometer. Oh tuh kurang lebih 3 tahun lah ya. Teman-teman tuh gratis gitu. Dan itu berlaku di semua Suzuki ya? Berlaku di semua Suzuki. Jadi bengkel Suzuki resmi dimanapun teman-teman tinggal masuk aja. Ya. Itu menarik juga tuh. Terus test drive. Test drive, Om Erwin bisa nyamperin ke customer ya? pasti. Jadi nggak harus datang ke sini. Nggak harus datang kemari. Walaupun mau datang ke sini juga boleh. Boleh. Karena ada tempat test drive-nya lumayan gede. Tapi kalau teman-teman malas biar Om Erwin yang ke sana. Betul. Om, ini kan beta ini kan nggak selengkap Alfa nih. Ya. Setidaknya nggak ada talang air, nggak ada spoiler belakang. Itu katanya kalau di Om Erwin beda. Bedanya apa sih? Bedanya karena kita langsung kasih gratis. Kelengkapannya itu. Iya. Jadi misalkan nih Beta dan Jetta itu kan Nggak ada talang maunya air. kayak Alfa gitu Iya, ya. pengennya tampilan di luar lengkap Iya. lah. Gak usah khawatir Bapak Ibu. Janji kita di depan pasti mobil sampai di rumah sudah terpasang. Dia pokoknya gacor lah masalah Iya. itu. Lengkap semua informasi ada di Om Erwin. Solusi untuk pembelian mobil Anda. Woi, Betul. gokil. Perkenalkan, Erwin Win Solution. Oke, makasih banyak Om. Sama-sama. Ditunggu bayaran telepon dari teman-teman. Kita lanjut review guys. Masih dalam konteks ngapain beli Suzuki XL7 Beta ya. Sebelum gue jelasin apa aja yang kita dapat di sini, sekalian di dalam ya, gue mau ngomongin kenyamanannya men ya. Yoi. Jadi kita udah tes juga, kita coba jalanin, bahkan kita udah bandingin unit per unit nih. Si XL7 Beta ini menurut gue secara kenyamanan untuk ukuran kelas low SUV, bukan tipe tertinggi ya, itu kenyamanannya bisa gue acungin jempol sih. Kalau dibandingin sama low SUV yang lain, ini salah satu yang masuk kategori empuk ya men, kayak kakinya. Empuknya dalam artian nyaman, tapi empuknya itu nggak bikin mobil ini jadi limbung. Jadi pas dibelokan teh, apa ya, nggak ngebanting banget itu men ya. Yoi. Bantingannya masih lumayan enak menurut gua. Dan ketika ngelewatin jalan yang rusak, kan di sini juga bisa dites, ada konblok gitu ya. Itu marka kejutnya juga kerasa masih enak, nyaman. Jadi kalau untuk driver ataupun penumpang, kayaknya di mobil ini akan merasakan kenyamanan lah gitu. Terus kesenyapan kabin juga menurut gue dalam kategori yang bagus sih. Nah, terus kalau ngomongin fitur, yaitu tadi karena ada teknologi hybrid di Suzuki itu pasti ada teknologi-teknologi lain yang menyertai. Cialah. Contohnya ada cruise control. Kalau yang di varian termurah kan nggak ada tuh men ya? Nggak ada. Cruise control itu enak guys. Soalnya kalau teman-teman, aduh ini keringat gua turun terus men kayak habis main bola. Wah. Panas banget di sini soalnya. Apa namanya? Kalau teman-teman di jalan bebas hambatan gitu, terus
pakai cruise control tuh kaki kanan bisa lumayan sedikit beristirahat lah, nggak harus selalu nginjek gas karena kecepatannya bisa dikunci dari sini, dari setir, enak. Terus ada lagi juga hill hold control, jadi ketika di turunan tuh nggak mundur ke belakang ketika perpindahan kaki dari rem ke gas. Terus ada lagi apa men, electric stability program ya. Betul. Jadi mobilnya lebih stabil. Mungkin itu yang bikin bantingannya jadi lebih enak gitu. Terus ada lagi tadi yang udah gue sebut ya, automatic idling start stop. Terutama di kondisi-kondisi macet lah, stop and go itu mesinnya tuh bisa mati. Tapi biarpun mesinnya mati, AC-nya akan tetap hidup guys. Yoi. Audio akan tetap hidup, jadi tidak cuma mesinnya aja lah yang mati. Kok bisa? Ya itu tadi, karena ada smart hybrid. Ada baterai yang menyuplai tenaga ketika mesinnya berhenti beroperasi. Itu maksud gue. Dan itu menurut gua akan secara logika aja nih kalau kita pikirin, ya berarti konsumsi bahan bakar setidaknya ketika mesinnya mati kan akan berhenti tuh. Nah itu yang bikin irit juga. Nah kalau untuk kelengkapan, ya menurut gua nih lumayan lengkap lah. Untuk joknya juga sudah combine, ada bahan kulit walaupun cuma di bagian pinggir aja ya. Tapi ini positifnya kalau yang bagian tengahnya bahan fabric ini nggak panas, jadi punggung itu nggak gampang berkeringat karena sirkulasinya akan lebih bagus gitu. Kalau untuk pengaturan semuanya manual lah, dan di sini ada high adjusternya juga, jadi kalau teman-teman yang badannya sporty, visibilitas akan tetap bagus lah, bisa dibantu karena bangkunya bisa ditinggiin. Terus di bagian setir juga lengkap pencet-pencetan, tadi cruise control juga di sebelah kanan, di sini untuk pengaturan audio, bluetooth, teleponi, ini pencet-pencetan lengkap. Terus lampunya juga sudah auto, jadi bukan cuman LED-LED-an aja, tapi dia sudah auto dan ada manual levelingnya. Di sini untuk wiper dan engine startupnya di bagian kanan, karena dia sudah keyless nih, kuncinya kayak gini. Kalau hybrid pasti ada biru-biruan. Merek apapun lu beli, kalau hybrid pasti ada biru-biruan. Pan. How. Udah. Gue udah males men ngomongin politik men. Wah. Beberapa ada yang kalah soalnya. Wah. Nah untuk speedometernya ya standar lah, tapi di bagian tengah ada MID yang lumayan gede sebagai indikator hybrid juga, bisa dilihat dari situ. Bahkan ada animasi kayak torsi, power kayak gitu-gitunya lah. Nah untuk head unitnya dia konsepnya floating dan bisa terkoneksi ke smartphone, lebih mudah juga ya. Terus AC sudah auto climate, digital. Nah yang gue suka di sini nih, karena gue suka minum-minuman dingin, gue suka nih cup holder yang terintegrasi sama AC gini. Jadi kalau naruh minuman dingin bisa ketahan dinginnya. Kenapa begitu? Karena itu tadi sirkulasinya. Kadang-kadang kalau yang nggak ada sirkulasinya gini, itu dari bawah ada hawa panas men. Yoi. Karena kan dari sini dekat ke mesin mungkin ya, jadi di sini malah panas. Jadi kalau naruh minuman yang ada esnya tuh, esnya malah cenderung cepat mencair nih kalau ditaruh di belah sini nih. Tapi kalau ada dingin-dinginan begini, adem. Ini lagi yang gue notice nih, transmisinya pakai automatic konvensional. Kayaknya banyak yang nge-review ya, konvensional transmisi dari Suzuki, durability-nya oke ya? Pasti. Dan gue salah satu pakai Suzuki juga lumayan lama. Ini gue iakan. Handbrake mechanical. Nah ini glove box kecil tapi bisa maju. Dan tampilannya juga menurut gue lumayan mewah ya. Di sini tetap dikasih ornamen-ornamen mewah nih kayak dark charcoal gini. Jadi pandangan ke depan juga kelihatannya ya enak lah. Terus ada Twitter juga lengkap. Jadi audio juga lumayan proper gitu guys. Jadi setidaknya di bagian depan sini udah cukup menjawab lah ngapain lu beli Suzuki XL7 Beta, karena ya sebanyak itu juga fiturnya. Sekarang kita lihat dimensinya. Nah ini di baris kedua nih, karena mobil ini ada 3 baris untuk 7 orang penumpang. Kalau dipakai berdua di tengah ini ada armrest, sebenarnya bisa cuma ketutupan plastik, karena mobil baru kali ya. Kenapa mobil baru harus diplastikin? Nggak tahu. Padahal bisa dikertasin. Ya, kertas lebih ramah lingkungan. Iya, berkas ujian. Iya, benar. Bekas ini koran lampu merah. Nah, bisa. Dibaca aja juga seru. Tapi gampang sobek men, makanya dikasih plastik. Tapi ini kayaknya plastik. Gue nggak tahu sih. Kalau plastik lah gue nggak mau review lah, gue nggak ngerti soalnya. Di sini intinya bisa untuk 7 orang penumpang dan lumayan lega. Di belakang juga bahkan kita udah sering coba ya. Dimensinya untuk di belakang 2 orang penumpang dewasa benar-benar bisa masuk. Bahkan di bagian sini juga tuh, dia nggak ada tunneling tuh. Jadi lumayan cukup rata lah gitu. Walaupun nggak rata-rata banget, tapi ini masukkan dalam kategori rata nih. Itu bikin space-nya jadi kerasa lebih lega dan double blower juga. Jadi kalau untuk mobil keluarga, tadi gue bilang, orang banyak pilih konsep SUV karena selain kelengkapannya juga lebih lengkap, ground clearance lebih tinggi, jadi nggak takut ke jalan-jalan berlobang gitu, dan mungkin di dalamnya juga tetap kerasa sama-sama lega aja gitu. Nah, yang paling penting, lu punya bagasi yang menurut gue lumayan luas. Kita lihat. Terus mulai. Guys. Udah, oh, udah. Kirain belum start. Ini bagasinya guys, ini kalau yang dibedirin semua nih tegak. Kalau mau diratain bisa, tuh. Dia bisa rata bagasi, jadi kalau teman-teman mau healing agak jauh sama anak yang masih kecil-kecil mungkin ya,
Di belakang ini bisa buat tiduran nih, daripada sewa hotel mungkin mahal ya. Mahal. Mendingan buat bayar angsuran. Wah, mang. Jadi emang tidur di belakang aja bisa. Tapi di belakang ini setidaknya salah satu yang terbesar di kelasnya ya, di kelas low SUV untuk bagian bagasi. Kalau mau naruh mungkin koper-koper gitu, koper gede. Dan di sini juga ada tempat penyimpanan tuh, jadi dipisahin. Dan yang di bawah ini nggak ada separator juga, jadi kalau mau naruh barang-barang panjang kayak payung gini nih, tinggal taruh aja gitu. Lebih mudah lah, intinya sih begitu. Jadi kalau ditanya ngapain beli Suzuki XL7 Beta, yang nggak ngapa-ngapain, emang punya duit aja. Tapi setidaknya kalau kita ngomongin fungsinya, cocok sih buat keluarga. Driver juga lebih tenang karena punya mesin yang proper, punya mobil yang bisa kemana-mana karena ground clearance tinggi, tapi keluarga yang di dalam juga ngerasain kenyamanan yang sama. Karena di dalamnya emang tadi gue sebut, lumayan nyaman. Dan teman-teman kalau nggak percaya, test drive aja deh, biar lebih yakin gitu. Yang belum subscribe, boleh bantu subscribe. Tekan tombol lonceng, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Yang mau endorse juga boleh, nomor gue ada di deskripsi, all produk, all merek, silakan aja, nggak harus otomotif. Thank you for watching us. Tetap sehat, tetap semangat. Beli mobil yuk.